Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas sistem dinamik dengan kami mengambil F1 Racing di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, June 2019. Di mana kelompok kami terdiri dari Aldo Hosea, Fatihah Aulia, saya Hana Herlainita, dan juga Jonathan Kurnianto. Berikut ini merupakan data pembalap, di mana kami mengambil pembalap Max Verstappen dari Red Bull Racing Team. Dan di sebelah kanan terlihat bahwa ini merupakan sirkuit dari Red Bull Ring Spielberg, Austria yang dilalui oleh Max Verstappen. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai brief overview dengan lintasannya, di mana Red Bull Ring ini memiliki panjang lintasan terlap 4.318 meter dengan jumlah tikungan 10 buah. Kemudian terdapat 10 tikungan di sirkuit Spielberg, Austria ini, di mana jarak tikungan yang tertinggi itu, yang terpanjang itu pada jarak tikungan 2, pada 290 meter. Kemudian yang terpendek itu pada jarak tikungan 1, yaitu 32 meter. Selanjutnya, kami juga memiliki data 10 lintasan lurusnya, di mana kami juga melist terdapat 11 lurusan, karena kami menghitung dari start menuju tikungan pertama, sehingga ada jarak lurusan 1 hingga jarak lurusan 10. Kemudian pada 10 lintasan lurus ini, terpanjang itu pada jarak lurusan ke-10, yaitu dengan 458 meter, dan juga yang terendah itu pada jarak lurusan 7, dan hanya memiliki jarak lurusan 2 meter. Kemudian, ini merupakan spesifikasi perlambatan yang telah kami diskusikan, di mana kami, berikut ini merupakan titik-titiknya, di mana titik hijau merupakan tikungan tajam, titik merah merupakan tikungan semu, dan juga titik kuning merupakan tikungan tumpul, di mana tikungan tajam itu pada tikungan 1, 3, 4, 6, dan 10, kemudian tikungan tumpul pada 7 dan 9, dan tikungan semu pada 2, 5, dan 8. Tikungan semu ini merupakan tikungan yang dianggap sebagai lintasan lurus karena sudut yang dibentuknya itu tidak terlalu tajam. Dan tikungan tersebut terletak pada tikungan 2, 5, dan 8 diperoleh dari pengamatan video, di mana kami menganggap bahwa pada tikungan semu ini dan terlihat dari video tidak ada perlambatan. Kemudian dari data perlambatan ini, perlambatan maksimal itu akan diraih oleh tikungan yang mengalami perlambatan lebih dari 15 meter per second kuadrat, dan tikungan ini disebut dengan tikungan tajam. Kemudian perlambatan minimal akan diraih oleh tikungan yang mengalami perlambatan kurang dari 15 meter per second kuadrat, dan tikungan ini disebut dengan tikungan tumpul. Selanjutnya, spesifikasi percepatan, di mana percepatan maksimal akan diraih ketika jarak lintasan lurus melebihi 150 meter. Lintasan ini disebut dengan lintasan panjang, di mana lintasan panjang ini dapat terlihat pada garis yang berwarna oranye, yaitu dari 0, kemudian dari 1 ke 2, kemudian lurusan 3, kemudian dari 4 ke 5, dan juga 10. Selanjutnya, percepatan minimal akan diraih ketika jarak lintasan lurus kurang dari 150 meter atau memiliki percepatan yang rendah pada video, di mana lintasan ini disebut dengan lintasan pendek yang terlihat pada lurusan 6, kemudian 7 ke 9, dan juga 7 ke 8, dan juga 9. Kemudian, dengan mengabaikan tikungan semu, panjang lintasan menjadi sebagai berikut yang terlihat pada gambar, di mana kami mengabaikan tikungan pada tikungan 2 dan juga tikungan 8 dan 5. Saya lanjutkan untuk spesifik percepatan dan perlambatan maksimal. Setelah sudah diidentifikasi apa itu percepatan maksimal dan apa itu perlambatan maksimal, juga kami telah identifikasi artiannya percepatan minimum dan perlambatan minimum, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kuantifikasi dari nilai-nilai percepatan maksimal, perlambatan maksimal maupun minimumnya. Jadi untuk percepatan maksimal bisa dilihat di sebelah kiri bahwa kami menentukan beberapa titik, ada akselerasi 1 sampai 4, dan masing-masingnya kami ukur percepatannya seperti apa. Lalu untuk nilai percepatan maksimal, kami ambil percepatan yang paling besar sehingga akan menimbulkan asumsi bahwa ini adalah percepatan maksimal yang akan ditempuh pada saat mobil melalui lurusan yang sangat panjang. Lalu untuk yang di sebelah kanan, perlambatan maksimal, kami juga ukur beberapa titik, ada dari akselerasi 1 sampai 3,
Dan di deselerasi 3 terlihat bahwa, angkanya itu yang paling tinggi untuk, perlambatan, maka kami ambil di titik deselerasi 3. Lalu untuk spesifikasi percepatan dan perlambatan minimal, kami juga, menentukan seperti yang tadi, kami tentukan beberapa titik akselerasi 1, 2, dan 3. Lalu dari akselerasi 1, 2, dan 3 ini terlihat bahwa akselerasi 1 memiliki nilai yang paling kecil di antara ketiganya. Lalu untuk yang kedua, perlambatan minimal juga, kami ambil yang sama, seperti itu. Lalu dari nilai-nilai itu, kita buat skemanya seperti apa, itu bisa dilihat di sebelah kiri. Dan untuk, di sebelah kanan ini adalah box-box dengan input-nya pada coding di Stella Architect. Dan, ini adalah nilai-nilai yang kami masukkan pada box kecepatan dan box kecepatan 2 dan jarak. Lalu ini adalah nilai-nilai yang diambil untuk, memasukkan nilainya ke dalam, box percepatan. Bisa dilihat bahwa ada, 2 jumlah if yang, kami pakai, yaitu if yang pertama adalah if untuk kecepatan tajam, if untuk, kecepatan pada lintasan yang sangat panjang. Jadi ini adalah if, untuk percepatan maksimal, maka, ketika if, ada jarak yang disebutkan dan jarak ini adalah jarak-jarak yang sangat panjang, maka Z-nya adalah, nilai percepatan maksimal. Begitu juga untuk yang perlambatan maksimal. Nah, ini juga, nilai perlambatan, bisa dilihat ini adalah nilai perlambatan maksimal dan, bedanya dengan percepatan yang tadi, perlambatan ini kami masukkan juga untuk, nilai yang, L-nya 0 seperti itu. Selanjutnya, kami akan berpindah ke bagian simulasi, hasil simulasi yang sudah dilakukan. Diawali dari jarak. Jarak yang ditempuh dari mobil kita selama 2 lap itu berhasil dilaksanakan dalam waktu 133,5 second. Dengan lap pertama diselesaikan dalam waktu 70,75 second, dan lap kedua diselesaikan dalam waktu 62,75 second. Sementara itu, pada bagian kecepatan, dapat kita lihat bahwa kecepatan tertinggi diraih sebelum tikungan ketiga, sebelum tikungan keempat, dan juga sebelum tikungan keenam. Nah, sebenarnya kecepatan tertinggi juga diraih sebelum tikungan pertama. Tetapi pada simulasi, kecepatan maksimal ini tidak berhasil diraih karena kecepatan awal mobil diawali dari 0. Sementara pada video, mobil sudah memiliki kecepatan awal sebelum memulai balapan. Selanjutnya, kita akan berpindah ke bagian percepatan dan perlambatan. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 14 kali percepatan dan juga perlambatan, atau 7 kali percepatan setiap lap-nya, dan perlambatan juga seperti itu. Nah, kenapa hanya 7? Hal ini disebabkan karena ada tikungan yang tidak dianggap tadi, atau tikungan semu, yaitu tikungan 2, 5, dan 8. Di slide selanjutnya, dapat kita lihat bahwa percepatan dan perlambatan ini sifatnya berganti-gantian. Jadi ketika percepatannya sedang naik, perlambatannya tidak sedang naik. Dan ketika perlambatannya sedang naik, maka percepatannya turun. Selanjutnya, terdapat grafik gabungan dari kecepatan, jarak, perlambatan, dan juga percepatan. Berikut merupakan hasil tabel dari simulasi pada menggunakan Stella Architect. Di mana pada tabel yang paling kiri ini dapat kita lihat bahwa mobil mulai berjalan dari kecepatan 0 meter per second pada jarak 0. Lalu pada saat itu juga mengalami percepatan maksimal. Lalu jika dilihat pada hasil akhirnya, 2 lap akhirnya berhasil ditempuh setelah waktu 133,5 second atau 0,5 detik. Setelah itu kita lihat pada berikutnya mulai mengalami perlambatan hingga dia berhenti. Lalu pada jarak berhentinya dapat dilihat bahwa setelah melewati finish, mobil tersebut akan melambat dengan perlambatan maksimal hingga akhirnya berhenti pada jarak kilometer di 8.885 meter seperti itu, dengan jarak waktu sekitar 138,5 second. Lalu dari hasil ini kelompok kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil simulasi, waktu yang diperlukan suatu mobil balap tersebut untuk menempuh 2 lap adalah selama 133,5 detik. Dengan lap pertama 70,7 detik dan lap kedua adalah 62,75 detik. Namun walaupun begitu, kenyataannya waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 lap
adalah berdasarkan dari video selama 128 detik dengan masing-masing labnya berdurasi sekitar 64 detik. Hal ini disebabkan karena model telah dibuat dengan mempertimbangkan variasi kecepatan, percepatan, dan perlambatan sesuai dengan variasi tikungan dan panjang lintasan lurus, sehingga hasilnya cukup menyerupai dengan hasil sebenarnya.